Bapak Muhammad Lutfi Habibi. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Habibi, nanti waktunya untuk 2 pemateri sampai pukul 10.30. Kemudian untuk peserta kami harapkan untuk menuliskan nama lengkap, merinim nama jika namanya belum lengkap, dilengkapi. Jika namanya belum asli, diberi nama asli. Terima kasih dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Lutfi Habibi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Irawan Bisono. Apakah suara saya terdengar? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Hajah Marhumah Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Bapak Nanang Mizwar Hasim SOS MSI. Yang kami hormati dosen-dosen pengampu mata kuliah magang profesi, ada Bapak Dr. Andes Abdul Rozak MPD, ada Bapak Muhammad Sinung Restendi yang sekaligus Sekprodi KPI, serta Bapak Muhammad Diyaudin M.Sos. Yang kami hormati pula Ibu narasumber yang telah hadir di ruang virtual ini, ada Bapak Sarwo Sigit dari TVRI, Ibu Sylvia dari HIPWI, Bapak Asyari dari iRadio dan juga Radio Edukasi Yogyakarta, dan juga ada Pak Ibu sama Mbak dan Mas ya, Deta Jada Najmah dari Brilio. Okay. Serta teman-teman mahasiswa KPI ya, yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di ruang virtual ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nanti-nantikan di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Baik, teman-teman, Bapak Ibu semua telah hadir pada sesi pertama ini. Ada Bapak Dr. Andes Sarwo Sigit yang akan memberikan bekal ya, bekal pedoman panduan gitu ya bagi teman-teman kita, adik-adik mahasiswa KPI UIN Sunan Kalijaga yang akan magang nantinya ya. Sebelum masuk ke materi akan saya bacakan dulu ya kurikulum vitae dari Bapak Dr. Andes Sarwo Sigit. Nama Dr. Andes Sarwo Sigit, tempat dan tanggal lahir di Sarwo Sigit nih. Tempat dan tanggal lahir di Temanggung 1963, ini tetanggaan nih Pak. Kalau saya Magelang nih Pak. Dari bumi tembakau nih Pak. Temanggung. Pendidikan terakhir beliau menempuh pendidikan di S1 jurusan Hubungan Internasional di Visipol UGM tahun 88 ya lulusnya. Nah, pekerjaan beliau sudah sangat luar biasa, banyak pengalamannya di bidang jurnalistik ya. Dari tahun 84, ini bahkan dari saya belum lahir ya. Bahkan ibu saya dan juga bapak saya belum menikah ini sudah mendapatkan pengalaman ya dari mengasuh acara pendidikan di RRI Nusantara II Yogyakarta tahun 88 sampai 91, produser acara pariwisata di RRI Kupang NTT, jauh sekali ini ya. Kemudian tahun 92 sampai 2008 ini menjadi reporter, produser dan presenter di bidang berita TVRI Yogyakarta. 2008 sampai 2010 menjadi akun eksekutif marketing TVRI Yogyakarta. 2010 sampai sekarang banyak sekali ini produser, sutradara, presenter acara-acara TVRI ya seperti Estetika, Era Tekno, Sentuhan Kolbu, Dialog Lintas Agama, Sosialika. Wah, luar biasa banyak ya. 37 tahun kalau kurang lebih ya, saya hitung tadi sudah berpengalaman di nggak cuma di TVRI ya, di LPP juga, LPP TVRI dan juga RRI ya, RRI Kupang dan juga RRI Nusantara II Yogyakarta. Selain di bidang jurnalistik, beliau juga aktif di akademik ya, menjadi dosen di beberapa tempat. Yang pertama di Politek, dosen ilmu politik di Universitas Muhammadiyah Kupang, di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Tahun 98 sampai 2000 menjadi dosen di PPKP IKIP Yogyakarta, D3 Komunikasi UGM Yogyakarta. 2001 sampai 2014 ini di STMM MMTC Yogyakarta. 2007 sampai 2009 menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya UII ya.
2012 sampai 2016 instruktur manajemen televisi siaran di Executive School Yogyakarta. Nah, sekarang menjadi dosen KPI di FAI UMY. Luar biasa sekali ya pengalaman baik itu dari jurnalis dan juga akademik. Itu tadi ya riwayat hidup dari Bapak Sarwa Sigit yang akan memberikan bekal panduan atau pedoman bagi teman-teman kita yang akan magang. Oke, langsung saja masuk ke materi tentang panduan magang profesi yang akan disampaikan oleh Bapak Sarwa Sigit. Monggo Bapak Sarwa Sigit, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ema yang saya hormati, saya banggakan, senang banget ya ketemu Prof. Ema. Selalu ceria, ya. Mas Nanang, kemudian juga Mas Abdul Razak, kayaknya lebih baik saya panggil Mas ya, supaya tetap muda gitu ya. Ya kan Mas Abdul Razak ya? Ya, teman-teman para pengampu yang saya hormati, anak-anak yang saya banggakan, izin saya mencoba menyampaikan pengalaman-pengalaman yang bisa saya share ke teman-teman semua ya. Kalau ada salahnya, ya itu salah saya. Tapi kalau ada benarnya, bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, kesalahan saya itu adalah menjadi orang yang sangat mudah belajar. Kesalahan pertama saya adalah orang yang sangat ini bukan kesombongan, tapi saya merasa bahwa saya itu fast learner gitu. Seperti yang tadi dibacakan Mas Lutfi ya, menyedihkan sekali kan lulusan hubungan internasional kesasarnya kemana-mana gitu ya. Ya, tetapi saya melihat bahwa sesungguhnya komunikasi itu bukan persoalan yang kemudian hanya menjadi miliknya teman-teman di KPI misalnya atau ilmu komunikasi, tapi dalam banyak aspek disitulah kita bisa berperan. Itu prinsip dasarnya. Jadi kenapa dari awal saya terjun ke dunia broadcast, ke media massa, karena memang kalau mau jujur ya karena tahun 80 tahun 80-an gitu ya barangkali ya. Tahun 80-an itu gebetan saya zaman dulu itu penyiar radio gitu. Jadi zaman dulu kalau mungkin Pak Razak masih ingat kalau kita kirim-kiriman lagu gitu lewat radio Pak Razak ya, sampai kartu pos. Buat yang di sana. Ya, 4x4 ada 16, 4 nggak sempat harus dibalas gitu zaman dulu. Prof. Ema juga masih ingat itu barangkali. Tapi itu yang membuat menurut saya menjadi sesuatu yang menarik. Mengapa media menjadi demikian kuat mempengaruhi kita semua. Nah, yang saya pelajari kemudian adalah bahwa saya hanya ingin fokus ke satu bidang yaitu televisi, sesuatu yang tidak pernah saya pelajari sebelumnya karena 84 sampai 88 saya orang radio. Saya orang auditif gitu. Jadi segala sesuatunya harus bisa kita ceritakan secara audio. Misal contohnya begini nih. Kita bisa menceritakan hamparan sawah yang siap panen. Itu kalau di radio kita harus ngomongnya hamparan sawah yang sejauh mata memandang berwarna kuning, ya kan? Harus diceritakan. Tetapi kalau di televisi kan itu nggak perlu. Nah, maksud dari informasi ini adalah sebenarnya kita hanya perlu mencoba masuk ke dalam dunia yang akan kita kerjakan itu di mana. Mohon izin saya akan berbagi sedikit. Ini bukan teori yang menurut saya wajib diikuti begitu ya. Tapi sekurang-kurangnya inilah yang bisa kita coba pelajari. Jadi yang pertama kalau kita melihat pada aspek di media kita ini, untuk kita bisa melaksanakan profesi dengan baik, maka yang pertama kita harus bisa mengukur diri. Jadi kalau kita bisa mengukur diri, kita bisa menetapkan arah, bisa mengenal organisasi yang akan kita jadikan tempat magang, lalu di sana kita bisa melebur, kita bisa unjuk prestasi, maka kesempatan untuk menjadi lebih baik itu sangat terbuka dan mendapatkan kesempatan prestasi, kesempatan karir itu juga akan sangat terbuka. Nah, yang pertama
saya mempelajari teman-teman anak-anak yang ketika dia magang itu seringkali dia tidak jujur dari awal. Jadi misalnya, kita harusnya tuh bisa mengukur diri ya. Jadi kalau mengukur diri itu kan kejujuran dasar. Maksudnya, kamu itu sebenarnya bisa apa sih? Seringkali itu nggak disadari gitu. Kamu tuh mau apa sebenarnya? Itu nggak disadari. Nah, kemudian kita upayakan juga dengan kita setelah mengetahui itu, maka kita harus bisa memahami apa sih yang menjadi kekurangan kita, yang menjadi kelebihan kita. Ya, kalau kita sudah paham, oh aku punya kelebihan ganteng misalnya, ya udah itu dieksplorasi nggak apa-apa. Kalau kita merasa, oh aku cerdas, jadi eksplorasi di situ nggak apa-apa. Artinya dengan eksplorasi misalnya, oh aku cerdas, oh aku pintar nulis, ya berarti aku bisa mempunyai peluang-peluang banyak di situ yang berkait dengan kegiatan itu. Nah, yang berikutnya yang juga seringkali gagal adalah menyadari bahwa kita itu adalah bagian dari mata rantai sosial yang ada di instansi atau lembaga tempat kita magang. Tapi banyak sekali, jauh lebih banyak yang berhasil itu ketika mereka benar-benar sudah siap, aku mau kerja. Nah, proses sikap yang mau kerja itu membuat mudah untuk masuk ke dalam dinamika atau interaksi antar job atau profesi yang ada di lembaga itu. Nah, kemudian ini yang terpenting, yang sering kali tidak disadari oleh anak-anak atau mahasiswa ketika akan magang adalah biasanya anak-anak tuh nggak bisa menyatakan aku mau ngapa gitu, aku mau apa ya. Gitu. Begitu ditanya, lah kamu pengennya magang apa? Ikut aja deh Pak, ikutlah Bu. Sehingga dengan cara seperti itu, teman-teman nggak bisa membuat sebuah kompetensi yang kuat. Jadi hanya ngikut aja. Padahal sebenarnya tawaran itu bisa. Kamu sebenarnya pengen apa? Saya pengen produksi, Pak. Saya pengen administrasi, Pak. Saya pengen jadi manajemen, Pak. Nggak masalah sebenarnya. Nah, jadi passion itu kalau kaitannya dengan KPI, kaitannya dengan produksi siaran, kaitannya dengan estetika, banyak banget itu. Sangat banyak bisa dilakukan di sana. Ya. Nah, yang berikutnya, ini saya kira nggak perlu banget lah ya. Kecenderungannya ketika kita bersama-sama dengan orang-orang baru, apalagi yang kadang-kadang seperti saya lihat tuh ya, teman-teman saya tuh seringkali ngerasa, tuh ada anak baru nih, mahasiswa magang. Kadang-kadang tidak dirasakan sebagai sebuah bantuan, kadang-kadang malah rasanya ini ganggu aja ini gitu ya. Nah, kalau nggak sabar-sabar mengatasi itu, kesel kan? Waduh, udah dibantu masih kayak gitu. Jadi sabar aja ya anak-anak lulus mahasiswa UIN. Beres. Ya Pak Nanangnya, nggak masalah kan itu Pak Nanangnya. Ya, nah Anda juga harus siap dengan dunia baru ya. Belum tentu dunia yang Anda masuki itu sama dengan yang Anda inginkan, belum tentu. Tapi siap, harus siap. Kemudian kalau ada masalah-masalah, Anda harus siap juga menghadapinya karena itu adalah dunia yang baru juga. Baik. Kemudian ini juga yang perlu sekali pada saat magang adalah jujur dengan kemampuan diri. Kalau Anda tidak mampu menjadi penulis naskah, jangan memaksa diri menjadi penulis naskah saat magang. Kalau Anda tidak mampu menjadi kamera operator, jangan memaksa diri menjadi kamera operator saat magang. Gitu. Tapi kalau Anda itu mempunyai kemampuan estetis, misalnya, wah aku suka sekali dengan desain interior, aku suka sekali dengan presentasi, jalankan di situ. Itu passionnya nanti ketemu di situ. Keren banget ya. Nah, kemudian belajar mandiri, mengamati dengan cermat, meniru, itu juga salah satu cara yang paling mudah dalam magang, terutama ketika berhadapan dengan banyak orang seperti di televisi. Di televisi itu kita kan ngadepinya orang macam-macam. Saya kenal dengan Prof. Emma belum lama, tahun lalu. Tapi saya sudah sering dengar. Jadi dengan berusaha mengerti seperti apa Prof. Emma, saya bisa ketemu dengan Mas Nanang seperti apa, itu rasanya kita ketemu kayak udah sahabat lama gitu. Ya. Seperti itu. Nah, belajar mandiri, mengamati dengan cermat dan meniru itu adalah salah satu hal yang terpenting ketika kita magang, karena dengan cara itu kita bisa segera mengikuti dinamika ritme dari kegiatan di instansi atau lembaga itu. Kemudian melakukan yang semestinya dilakukan. Nah, ini berkait juga dengan nama baik tadi iya, tapi juga berkait lagi dengan misalnya kalau Anda, misalnya teman-teman adik-adik mahasiswa ini diminta untuk magang atau ditempatkan magang sebagai kamera operator misal ya di televisi, ya sudah fokuslah di situ, jangan ngurusi misalnya
menjadi soundman atau menjadi lighting man dan seterusnya. Jadi fokus pada apa yang semestinya dilakukan itu. Kemudian kalau kita bicara tentang TVRI, maka tujuan dari TVRI itu tujuan magang kita di TVRI itu harus kita kenali juga dengan visinya, misinya, tupoksinya. Saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar di sini ya, nanti ini bisa 6 SKS sendiri nanti. Ya. Tetapi paling tidak visi, misi TVRI itu yang paling mudah adalah sebagai lembaga penyiaran publik sebenarnya tugas pokoknya adalah memberi ruang kepada semua lapisan masyarakat, entah dia minoritas, entah dia mayoritas, agar mempunyai kesempatan yang sama menggunakan media milik publik. TVRI milik publik, ya, milik negara, bukan milik pemerintah. Jadi siapapun kita sebenarnya bisa menggunakan itu. Ini menjadi sebuah prinsip dasar yang sangat penting kalau nanti kemudian di akhir nanti akan saya sampaikan peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan antara KPI, antara UIN dengan TVRI. Ya, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Kata publik itu menjadi kata kunci. Kemudian yang berikutnya kita harus mengenali ruang lingkup kerja di televisi ya, terutama kalau di TVRI Jogja, sampai ke detail job yang ada itu banyak sekali ya, ada belasan profesi yang bisa dilakukan. Jadi TVRI televisi itu bukan hanya persoalan kamera, suara, persoalan gambar, suara, bukan, banyak di belakangnya. Nanti bisa kita rinci belakang. Nah, kalau kita sudah mempelajari itu, maka kemudian kita bisa mencoba mencari job yang menurut Anda itu cocok atau menarik. Passion lagi, jadi kita bisa kembali ke passion itu. Selanjutnya, ini yang seringkali tidak dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Ketika datang ke TVRI untuk magang, pertanyaan pertama, kamu pengen apa? Enggak tahu. Loh, kalau enggak tahu berarti ada persoalan di situ. Yang pertama, enggak mengenal lebih dulu visi misi dari TVRI ini. Kalau adik-adik itu datang dengan, Pak, saya pengen di TVRI, alasannya apa? Karena saya pengen bicara ke publik, saya pengen mengedukasi masyarakat. Seperti itu, kuat gitu. Lalu pilihan berikutnya, Pak, saya pengen jadi reporter, Pak, saya pengen jadi sutradara, saya pengen jadi produser, saya pengen jadi tim kreatif. Nah, jadi akan banyak yang bisa dilakukan. Bahkan saking banyaknya orang TVRI sendiri bingung, gitu ya. Mau ditempatkan di mana ya? Karena ada yang tidak bisa kita support, misalnya tim kreatif itu kalau di TVRI agak kesulitan karena belum ada sebuah kelembagaannya. Tapi ini bisa kita lakukan nanti. Di mana tempatnya nanti saya sampaikan ke teman-teman semua. Kita mulai dari yang pertama, kalau kita bicara tentang ragam profesi di TV siaran, ya saya ingin memulai dari yang pertama, televisi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul di layar, gitu. Tapi ada manajemen ya yang membidangi atau mengampu itu semua. Jadi ada keuangan, ada kehumasan, ada unit manajer produksi, masih banyak lagi ini, masih banyak. Ini hanya 3 yang mungkin dimasuki oleh teman-teman yang mau magang. Bahkan sebenarnya untuk yang aspek ketiga unit manager itu belum tentu juga bisa dimasuki karena berkait dengan keuangan, berkait dengan alokasi anggaran, tetapi di sana juga ada kaitannya dengan misal ya, contohnya ini. Teman unit manager itu bisa membantu produser untuk mencari tempat yang bagus untuk syuting gitu, untuk produksi. Misalnya tempat, oh ini bagus tempatnya seperti yang saya tunjukkan gambar itu. Itu nggak bisa ditemukan di studio. Oke, kita keluar. Bagaimana pembelanjaannya, bagaimana sewanya, bagaimana negosiasinya. Nah, itu juga bisa menjadi bagian dari unit manager dan produser. Kemudian yang berikutnya ada tata artistik. Jadi itu juga bisa dimasuki untuk kegiatan magang, ada dekorasi ya. Mungkin teman-teman kalau di KPI ngerasa, waduh ini bukan bidang kita nih, kita hanya di kontennya, tapi kita nggak bicara tentang wadahnya. Ya mungkin. Tapi saya kenal dengan satu anak dari KPI UIN juga, tidak nyangka gitu kalau awal-awalnya kayaknya dia diam gitu ya. Cantik, diam, tapi begitu dia udah mulai cerita tentang desain, wow gitu, saya bilang luar biasa banget gitu. Jadi desain grafisnya keren banget. Itu juga membuat salah satu alasan untuk acara nanti yang sekarang kita lagi produksi di tempat ini, yang tempat gambar yang sedang saya sajikan ini. Kawan adik-adik dari UIN ini saya minta untuk membantu membuat
jingle atau membuat tune-nya bahkan. Kita lagi buat acara namanya Ngaji Sebaya. Kalau dulu Sentuhan Kolbu itu sifatnya monolog atau top down, sekarang kita ganti. Acara Ngaji Sebaya itu kita buat anak-anak harus punya pendapat sendiri, harus punya cara untuk mengekspresikan bagaimana cara beragama. Boleh berbeda, boleh tidak sejalan, boleh juga saling mendukung. Tapi di situ kemudian kita set up-nya tidak dalam ruangan yang tertutup, tapi kita ngobrolnya di teras, ngobrolnya di tempat-tempat yang asik gitu. Nah, itu salah satu desain kreatif yang bisa kita buat dengan tujuan supaya anak-anak itu bisa masuk, supaya mahasiswa bisa ngerasa, oh ini dunia gue nih, gitu. Jadi bisa sambil gaya-gaya gitu kan. Ada sedikit Koreanya masuk ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, desain grafis itu juga bisa digunakan atau jadi lahan untuk magang kalau misalnya anak-anak mempunyai kemampuan suka dengan desain grafis IT, desain grafis seperti Corel, seperti Photoshop, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Ini kalau kita untuk produksi siaran televisi, itu ada produser. Dalam satu bidang ini aja ya, itu kita ada produser, ada pengarah acara, ada pengarah lapangan, kemudian juga ada penulis naskah, ada reporter, ada makeup artis, ada artisnya itu sendiri, dan juga ada presenter. Kalau teman-teman amati, kita setupnya itu kayak di pantry gini ya. Jadi kayak di dapur. Teman-teman kameramen, kamera operator dari TVRI. Sebagian ada yang sedang magang juga, bukan magang, tapi sebagian ada yang sedang seperti in-house training. Jadi belum masuk ke profesi, tapi yang di dalam anak-anak itu adalah mahasiswi. Itu ada mahasiswi dari UMY, kemudian ada mahasiswanya juga tapi belum masuk di frame, lalu ada juga dari UIN. Nah, kalau itu bisa dikategorikan magang, maka menjadi talent itu juga menjadi sesuatu yang sangat keren ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 job ini bisa teman-teman catat sebagai peluang untuk bisa magang. Magang sebagai produser bisa nggak? Ya, memang mungkin kalau di TVRI langsung nggak bisa, tapi asisten produser sangat mungkin. Kemudian kalau kita masuk ke dalam jalur magang di TVRI itu sebenarnya ada 2. Yang normal, rutin, itu biasanya seperti tadi Pak Rosak sampaikan ke Pak Sakti itu ya, itu jalur yang formal kelembagaan. Jadi memang harus ada surat izinnya, kemudian nunggu respon dari lembaga seperti apa gitu ya. Biasanya ya pasti ada surat dari kampus gitu, dari fakultas, nama yang bersangkutan siapa, minta waktu atau minta jadwal magang sesuai dengan kesempatan yang tersedia. Kebetulan memang sampai saat ini yang tahun 2021 secara formal memang belum ada kesempatan untuk magang lagi karena kita masih dilarang menerima dari luar. Tetapi biasanya yang kita lakukan adalah seperti itu. Persoalannya menjadi agak ribet karena TVRI Jogja itu menjadi tempat magang bukan hanya dari Jogja, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, bahkan dari Sumatera, dari NTB juga ada yang magang di TVRI. Nah, cara penetapannya bagaimana sih? Saya agak kerepotan jawab ya, karena biasanya first come first service gitu. Mungkin ini yang bisa kita carikan solusinya nanti supaya bisa menjadi kelembagaan yang matang gitu. Artinya nggak perlu harus tawar-menawar gitu. Mungkin Pak Rosak bisa masuk ke lini itu. Respon ini selama ini untuk di TVRI biasanya hanya berdasarkan ketersediaan slot. Misalnya kita ini setiap bulan kadang-kadang berbeda, tapi manajemen mempunyai ketetapan misalnya 1 bulan berapa orang atau berapa orang yang magang itu ditetapkan di situ. Lalu penempatan juga biasanya sampai saat ini hanya berdasar di mana yang mungkin untuk melakukan pekerjaan, kecuali kalau si mahasiswa minta secara khusus, Pak, saya kepengen di sini, saya kepengen jadi ini. Itu ada penempatannya. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang kemarin rata-rata ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan ya. Tapi yang paling sering 1 bulanan intensif, kemudian nanti ada pelaporannya. Ini yang jalur formal. Kalau mengikuti jalur formal, ya berarti memang secara administratif ada pengakuan, kemudian SKS dan segalanya mungkin nggak jadi persoalan gitu ya. Tapi ini ada yang kedua, itu yang non kelembagaan.
Yang non kelembagaan ini saya sering meminta anak-anak gitu untuk siapa yang pengen ikut gitu, pengen ikut diproduksi, boleh menghubungi ke produser acara yang bersangkutan, lalu kemudian penjajakan kamu pengen apa. Yang ini malah seringkali bisa kita masukkan dalam tim produksi, bahkan bisa mendapatkan uang saku. Kalau yang lembagaan malah nggak bisa, ya. Di TVRI untuk kelembagaan nggak bisa ada uang sakunya karena isian kegiatan dalam APBN ini TVRI kan dibiayai APBN itu nggak ada. Misalnya untuk keperluan fee bagi anak-anak yang magang nggak bisa. Tapi kalau masuk dalam produksi malah mungkin ada gitu ya. Jadi misalnya jadi tim kreatif, jadi penulis naskah, jadi talent, jadi presenter itu malah ada. Masalahnya hanya bisa nggak itu kemudian diakui sebagai kuliah pemagangan gitu. Nah itu yang nanti mungkin perlu menjadi sebuah catatan bagaimana sebaiknya. Kalau misalnya sekarang untuk kegiatan yang sifatnya ini magang yang non formal ini, saya dari tahun 2015-an sudah melakukan ini. Jadi misal saya butuh talent, ya saya akan nyari teman-teman siapa yang mau, kita buka open recruitment. Gitu. Saya butuh Korea misalnya, ya saya open recruitment aja gitu. Ada yang pengen jadi di desainer produksi, kita open recruitment. Resikonya memang harus kenal dengan teman-teman produksi ya. Tapi ini bisa dibangun dengan ada Pak Taufik Roman di sini misalnya, Mas ada apa? Pak Taufik ya, itu juga bisa kita nanti masukkan ke dalam sebuah program. Pak Nanang saya kira juga bisa ke sana. Nah, kita buat lebih dekat dengan orang-orang produksi, bukan hanya lembaganya. Baik, nah yang berikutnya, ini kalau kita mencoba berpikir tentang tadi sempat disinggung mengenai kampus dan kurikulum yang bisa lebih dekat dengan apa kampus merdeka kalau nggak salah namanya ya, itu kita bisa menggali pola baru kerjasama dengan kemandirian. Nah, kira-kira seperti apa? Misalnya begini, TVRI itu mulai tahun 2022, Agustus 2022, TVRI Jogja sudah harus analog switch off, ASO. Artinya mulai Agustus 2022 itu sudah nggak bisa lagi siaran normal dengan menggunakan aerial, harus sudah di digital, sinyalnya digital. Dan di situ berarti juga akan ada penggunaan stripping, ya, streaming dan stripping, dua-duanya. Karena apa? TVRI itu punya alokasi multi channel. Setidak-tidaknya untuk TVRI Jogja saja itu tersedia 2 channel setidaknya ya saya katakan dengan kewajiban 24 jam siaran. Bagaimana mungkin kita mau siaran 24 jam? Ngisi acara baru semua nggak akan mungkin. Sekarang aja mulai kita masih sangat terbatas di SDM-nya untuk mengisi acara yang hanya sekitar 4 jam setiap hari. Bagaimana kalau 24 jam? Ini peluang yang luar biasa sekali. Nah, artinya sebenarnya KPI di UIN Suka itu juga bisa menjadi mitra kerja. Misalnya memproduksi materi siaran sendiri, ya. Kemudian itu bisa lalu membeli slot time siaran atau juga bisa siaran secara sewa channel gitu. Jadi TV Suka yang sekarang ada ini bisa kemudian dilingkan, kemudian disatukan dalam channel TVRI dan itu bisa menjadi sebuah media pemagangan yang lebih keren lagi, lebih eksklusif lagi gitu. Karena dengan demikian maka proses produksinya bisa saling dukung baik oleh teman-teman TVRI maupun oleh lembaga di pendidikan sendiri. Nah, saya kira peluangnya seperti itu. Kalau berkait dengan dengan kerjasama ini saya katakan sebagai konsorsium produksi gitu ya. Saya membayangkan kalau UIN itu mempunyai studio sendiri. Saya tahu sudah ada. Kemudian ada supporter berupa SDM yang memahami produksi acaranya. Lalu berarti kan kapan saja bisa melakukan pemagangan. Itu menjadi tidak terikat kepada lembaga di luar dalam hal pengambilan jadwal magang. Ya, saya kira dari saya mungkin untuk sementara ini dulu ya. Jadi kita bisa
bisa diskusi nanti. TVRI Jogja itu memberi kesempatan untuk magang cukup luas, dan insya Allah sampai saat ini saya masih optimis kok kalau kita bisa jalan terus dengan proses magang yang saling mengisi, saling menguntungkan. Tadi di awal sambil kita nunggu sempat nonton film-film pendek ya. Saya tahu ada Amarilis di situ, ada Caca, ada beberapa teman lain, ada Uswa, ya banyak. Itu yang saya ajak kerjasama sebagai contoh di Gemar Ramadan tahun ini ya. Itu keren banget gitu. Saya sempat mengundang ada Bu Emma, ada Prof. Makin, hampir malah kita 60% itu seperti TV-nya Suka malah jadinya. Ya gitu. Tapi bagus sekali, dan yang luar biasa, saya sangat terkesan gitu. Masya Allah, itu sampai rating kita itu di atas 20 secara nasional. Nggak nyangka, kok bisa begitu gitu ya. Tapi saya lihat memang proses untuk mendapatkan sebuah konsep desain produksi itu menjadi keren karena saya mencoba ikut dalam dunia anak-anak ini. Kita diskusi dengan anak-anak, kamu pengennya apa sih dalam siaran agama? Kamu pengennya apa ketika kita masuk dalam siaran Ramadan ini? Lalu mereka cerita banyak, pengen gini, itu yang kita adopsi. Kemudian saya kepikir, waduh ini kalau gini caranya kita harus mencoba masuk dalam dunia yang lebih mudah, dunia milenial. Saya ketemu dengan Pak Nanang, ketemu dengan Pak Taufik, ketemu lalu cerita dengan Pak Makin dan seterusnya. Saya dapat clue-nya, modelnya harus kayak gini. Itu yang kemudian kita tindak lanjuti dengan program-program baru sekarang yang genre-nya itu mudah banget gitu. Ya, saya mungkin sudah harus mulai phase out gitu. Terus ketuaan ini Mas Muhammad Lutfi Habibi saya nih. Jadi mungkin saya udah terlalu tua, tapi saya yakin bahwa ketika spirit kita tetap muda, ya saya masih bisa mendekati anak-anak muda gitu. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi dari pemagangan yang saya lakukan. Saya magang sebagai anak muda. Nah, ketika saya magang sebagai anak muda, saya bisa menerima, mengadopsi pemikiran-pemikiran anak muda, itu kita aplikasikan dalam sebuah proses kreatif di studio. Ya, saya kira sementara dari saya seperti itu. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarwa Sigit yang sudah memberikan banyak bekal, pemahaman dan juga panduan dalam kegiatan yang ada di TVRI ya. Tadi ada dari sikap ya, ada bekal untuk jujur ya, sebenarnya bisa apa, dan itu ekspresikanlah kalau bisa apa ya. Kemudian ada sabar, siap dengan dunia yang baru, taat asas, jangan memaksa diri pada pekerjaan bukan ahlinya. Kemudian yang terpenting juga ya, harus kenal organisasi ya, visi, misi, terus dan lain sebagainya. Kemudian di TVRI juga ada ragam profesi siaran dari manajemen, tata artistik, dan juga produksi yang nanti bisa diisi oleh teman-teman magang ya. Kemudian jalur magang sendiri ada secara formal dan juga non-kelembagaan, dan juga tadi ada juga tawaran ya, konsorsium seperti itu. Baik teman-teman mahasiswa KPI yang peserta magang profesi, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Atau mau dulu dirumuskan pertanyaannya, saya lanjut dengan narasumber kedua ya, gitu aja ya. Silakan teman-teman yang punya unek-unek pengen bertanya apa nanti kepada Bapak Sarwa Sigit, silakan untuk mempersiapkan pertanyaannya, boleh ditulis di kolom komentar terlebih dahulu ya, atau nanti mau open mic juga boleh. Baik, masuk ke materi yang akan disampaikan oleh narasumber kedua, ini dari Mbak Sylvia Ayudianurti. Lalu Mbak Sylvia, apakah sudah hadir? Sudah, Mas. Oh ya. Akan saya bacakan tuh ya, CV dari Mbak Sylvia ya. Mbak Sylvia Ayudianurti, ya. Beliau adalah senior writer dan juga editor di hipwi.com. Nah, riwayat pekerjaan beliau dari tahun 2015 sampai sekarang beliau ada di PT Konten Baik Indonesia atau hipwi.com. Pekerjaannya kurang lebih saya sampaikan di sini, mencari dan mengemas ide menjadi sebuah tulisan,
menganalisa page view tulisan menggunakan Google Analytics, melakukan brainstorming, ide setiap seminggu sekali, mencari narsum terpercaya yang bisa diwawancari untuk bahan tulisan. Selain bekerja di HIPWI, beliau juga freelance juga ya di NSIS Indonesia dan juga mignon.com 2017 sampai 2020. Riwayat pendidikan beliau lulus tahun 2015, sarjana komunikasi dan penyiaran di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Wah, ini alumni KPI ya. Kita bisa serap nanti ilmu-ilmu dari Mbak Sylvia ya. Minat hobi ada di vlogging dan blogging, dan pernah nih, luar biasa ini, saya kaget juga nih, pernah memecahkan rekor ya, penulis terbaik dengan capaian 4.240.846 page views dalam 1 bulan. Wah, foto terlampir dari sini ya. Pencapaian dari Mbak Sylvia luar biasa ya, alumni kita dari KPI UIN Sunan Kalijaga yang akan membagikan pedoman bekal bagi teman-teman yang akan melaksanakan magang. Baik, silakan bagi Mbak Sylvia Ayudianurti, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas. Oh, sebelumnya ini yang share screen saya sendiri ya? Silakan, bisa tidak? Kalau tidak bisa nanti kita bantu. Oh iya, sebentar. Mungkin bisa dibantu ya Mas, saya opening dulu aja. Oke, silakan. Mohon maaf, bisa dikirim ke siapa? Ke Pak Nanang? Ada di Pak Nanang, ya. Oh, di Pak Nanang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Senang banget ya, akhirnya kembali ke Alma Mater UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Agak sedikit berbeda ya sama zaman dulu. Kalau zaman dulu, pas zaman saya belum ada nih acara yang diadain online kayak gini. Sekarang kita udah lebih modern ya, karena kalau zaman saya dulu masih pakai BlackBerry handphonenya, kalau sekarang kayaknya udah iPhone ya. Makanya saya seneng banget akhirnya kembali lagi ketemu sama teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Bu Emma, Pak Rozak, dan Pak Nanang yang udah mengadakan acara pada pagi hari ini. Saya senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua untuk sharing ya, untuk membagikan beberapa pengalaman saya khususnya di hipwi.com. Mungkin teman-teman kalau yang udah sering baca Hipwi itu banyak banget artikel-artikel di sana yang mungkin bisa menjadi teman buat teman-teman pas galau, pas bingung nih pegangannya apa nih sekarang ya, itu bisa buka di hipwi.com. Oke. Ini nanti kita sharingnya santai aja, karena saya juga sama seperti Pak Desigit tadi, saya tidak akan memaparkan materi yang teoritis dan teman-teman harus banget niruin, itu enggak, saya akan sharing santai aja, supaya nanti kita bisa berbaur semuanya di sini gitu ya. Next, Mas. Ya, sebelum saya mulai ke materi, sebenarnya magang itu penting nggak sih teman-teman? Mungkin kan ada yang bertanya-tanya, kenapa sih setiap kampus itu mewajibkan kegiatan magang? Sebenarnya magang itu apa? Mungkin ada teman-teman yang masih bertanya-tanya gitu ya soal itu. Nah, kalau saya boleh memaparkan, magang adalah fase atau kesempatan buat teman-teman semua untuk memaksimalkan potensi, mengimplementasikan skill dan kreativitas yang teman-teman punya. Ya, jadi kenapa sih magang ini wajib? Kenapa sih magang ini selalu diadain sama kampus-kampus? Itu karena teman-teman butuh untuk memaksimalkan potensi dan skill yang teman-teman punya. Jadi saya nggak hanya akan sharing technical ya di sini, tapi juga sedikit memberikan semangat ke teman-teman yang sedang mempersiapkan magang. Jadi silahkan dimaksimalkan acara yang fantastis ya pada pagi hari ini. Silahkan yang bisa on cam supaya kita lebih bisa kenal lebih dekat lagi gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih sekarang magang di media itu diminati, khususnya media online, misalnya kayak hipwi.com atau ada Brilionet ya, yang ada Mbak Deta yang nanti akan presentasi juga. Itu kenapa sih kira-kira? Kalau teman-teman tahu, sekarang dunia digital itu perkembangannya sangat pesat sekali. Ya, terutama di hampir 2 tahun masa pandemi ini, orang-orang tuh kayak udah beralih aja gitu ke dunia digital. Ya, dunia online itu perkembangannya udah sangat pesat banget. Algoritma media sosial juga semakin aktif menunjukkan taringnya ya, guna memanjakan audiens ya, kata teman-teman ini. Kalau teman-teman punya Instagram, punya channel YouTube, punya Facebook, punya podcast ya, itu dunia digital tuh udah semakin berkembang pesat.
Itulah kenapa magang di media itu menjadi salah satu hal yang diminati di zaman sekarang ya. Mungkin kalau teman-teman yang jurusannya jurnalistik, broadcasting itu pasti minatnya ke situ gitu. Jadi beda ya, beda sama zaman saya dulu. Ini saya cerita sedikit. Dulu waktu zaman saya itu kita hanya fokus magangnya ya harus di kedinasan gitu. Harus di instansi pemerintah. Harus yang di instansi yang formal gitu. Beda dengan zaman sekarang. Patut kita syukuri juga bahwa sekarang peluang magang di media itu terbuka lebar. Ya, khususnya di HIPWI, di Brilio itu sangat terbuka lebar dan teman-teman bisa update informasinya di sosial media masing-masing. Nah, itulah kenapa magang di media itu makin diminati. Ya, poin plusnya lagi adalah perusahaan media itu ibarat batu loncatan buat siapa aja yang ingin lebih dalam menggeluti bidang digital, khususnya fokus ke peluang-peluang yang sifatnya online dan lebih modern. Saya contohkan nih, profesi sekarang tuh kan ada selebgram, ya, influencer, vlogger, blogger, itu kan profesi yang kalau orang-orang zaman dulu kan nggak kepikiran gitu akan ada profesi seperti itu. Tapi terbukti profesi itu bisa menghasilkan cuan ya. Kalau kata anak zaman sekarang bisa ngasilin cuan, bisa menghasilkan sesuatu yang ibaratnya bisa menyambung hidup gitu buat kreatornya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih magang di media itu makin jadi sesuatu yang diminati itu karena itu alasannya ya. Oke Mas. Nah, saya akan memberikan sedikit gambaran ya buat teman-teman yang mungkin lagi nyiapin magang nih, atau mungkin sekarang lagi magang tapi bingung, aduh takut nih kalau di media itu bakal ada senioritas nggak ya? Kalau di media itu nanti aku bakal dipeloncoin nggak ya? Karena pengalamanku kan masih sedikit. Itu boleh berpikir kayak gitu, tapi semoga sharing saya ini di persiapan-persiapan ini nanti akan sedikit mencerahkan teman-teman bahwa magang di media itu nggak semenyeramkan itu. Justru menyenangkan ya kalau teman-teman nanti maksimal dalam mengimplementasikan skill dan kreativitas yang teman-teman punya. Jadi saya masuk ke persiapan yang pertama, itu teman-teman silahkan bulatkan tekad dulu. Ya. Penyakitnya anak zaman milenial sekarang ini adalah mereka seringnya ikut-ikutan teman. Jadi kalau teman-temannya magang di A gitu ya, dia selalu ikut-ikutan. Padahal kuotanya nggak ada. Akhirnya dia nggak jadi magang dan harus nunda lagi semester depan. Itu kan sesuatu yang nggak baik ya, nggak boleh dicontoh. Atau kalau teman-temannya ke B, dia juga ikut-ikutan karena dia takut sendirian kalau magang di tempat lain. Jangan kayak gitu. Jadi bulatkan tekad dulu, teman-teman mau magang di mana. Kalau misalnya mau magang di media, silahkan maksimalkan platform yang ada ya, kayak LinkedIn, freelancer, itu udah banyak banget aplikasi yang bisa teman-teman manfaatin untuk mencari informasi seputar magang di media khususnya. Ya, jadi persiapan pertama adalah bulatkan tekad dulu, jangan ikut-ikutan teman, jangan ikut-ikutan tren, maksimalkan potensi atau minat yang teman-teman punya dulu. Ya, supaya kedepannya juga nanti maksimal hasilnya. Kayak yang saya bilang tadi, bahwa magang adalah fase atau kesempatan teman-teman untuk memaksimalkan potensi yang teman-teman punya. Ya, oke, dilanjut, Mas. Nah, yang pertama adalah silahkan persiapkan minat teman-teman dulu. Ya, kalau teman-teman sekarang ada di jurusan KPI ya, sama kayak saya dulu, jujur dulu saya itu bingung ya, karena dulu belum banyak media kayak zaman sekarang. Sekitar berarti beberapa tahun yang lalu gitu ya, belum banyak media dan akhirnya saya hanya fokus ke tempat-tempat magang yang mainstream, yang teman-teman saya tuh udah masuk ke situ, ya saya harus masuk ke situ gitu. Padahal kalau kita mau lebih membuka mata lagi, kita mau membuka wawasan kita lagi, banyak banget tempat-tempat magang yang itu berpotensi juga buat kita sendiri. Nah, sebagai generasi milenial, teman-teman dituntut aktif untuk mempersiapkan minat guna menentukan mau magang di mana nih habis ini. Banyak sekali media yang membuka lowongan magang, tapi nggak semua juga, nggak tentu gitu ya. Itu cocok juga nggak buat teman-teman. Nah, misalnya minat teman-teman nih di dunia kepenulisan gitu ya. Kayak saya dulu, saya fokusnya ke jurnalistik kebetulan. Dulu sama Bu Nadiro, sama Pak Nanang juga. Itu kalau teman-teman di kepenulisan gitu ya, teman-teman harus memaksimalkan itu. Oke, karena aku kepenulisan, aku minatku juga di situ, harus memaksimalkan itu ke tempat magang yang memang fokus ke kepenulisan. Misalnya, kalau di HIPWI ya, itu ada banget
bagian magang yang itu untuk teman-teman yang memang suka nulis, yaitu sebagai konten kreator. Di situ potensi teman-teman juga nanti akan diasah ya, karena ada editornya, ada redakturnya yang bakal membimbing teman-teman dari nol. Jadi silahkan maksimalkan potensi, maksimalkan minat teman-teman ada di mana. Ya, Mas, silahkan lanjut. Yang selanjutnya adalah persiapan skill ya, atau keahlian. Kalau teman-teman pasti udah nggak asing ya sama kata-kata skill, keahlian itu pasti nggak asing. Karena setiap manusia itu, saya percaya setiap manusia pasti punya skill yang dia, baik yang dia asah atau yang memang dia udah punya gitu ya. Setiap manusia punya itu. Nah, tapi walaupun skill itu bisa diasah, tapi ada sesuatu yang lebih penting gitu. Teman-teman harus memahami skillmu tuh di bagian mana. Jadi itu yang bisa menjadi faktor penentu sukses teman-teman di step atau di langkah selanjutnya. Misalnya nih teman-teman niat najemin keahlian di copywriting gitu ya, ya nggak salah kalau teman-teman nyari media yang juga menyediakan posisi itu atau yang inline dengan skill yang teman-teman punya tadi. Jadi benar banget kata Pak Sigit tadi di awal, saya sangat setuju bahwa kita harus jujur sama potensi yang kita punya. Ya, jadi jujur aja teman-teman sukanya vlogging, sukanya blogging, suka nulis, bahkan suka foto-foto atau mainan video gitu ya, itu silahkan jujur dulu sama diri sendiri. Jangan cuma ikut-ikutan, jangan cuma ikutan teman atau tren, itu nanti hasilnya juga nggak akan maksimal gitu ya. Oke, silahkan dilanjut. Nah, yang selanjutnya adalah ini sebenarnya persiapan yang mungkin nggak ada di buku ya, tulisan ini. Ini saya ambil dari pengalaman saya sendiri, bahwa kalau kita mau magang, itu persiapan menerima job desk juga harus ada dalam diri kita. Ya, bukan untuk disuruh-suruh jadi tukang fotokopi, disuruh-suruh buat beli cireng atasannya, itu nggak kayak gitu ya. Tapi kita mempersiapkan nanti kalau pas magang, oke, ada yang namanya job desk yang harus aku terima di dalam proses magang aku itu. Nah tentunya nanti yang ngasih supervisornya ya, tergantung nanti teman-teman ngambil bagiannya yang apa. Nah kalau di perusahaan media kayak Hipwi ya khususnya, karena di Hipwi itu hampir semuanya itu rata-rata anak muda ya, dan yang magang pun masih sedikit ya yang dari UIN. Saya sangat menyayangkan karena silahkan banget loh teman-teman yang dari UIN, Hipwi itu sangat open banget ya, terutama karena saya satu-satunya alumni UIN di Hipwi by the way, karena kebanyakan UGM, UNY sama UII. Jadi jarang banget ada anak UIN di Hipwi. Jadi teman-teman silahkan buat meramaikan Hipwi, nanti bisa apply ya kalau misalnya ada lowongan magang. Nah, perusahaan media sendiri termasuk Hipwi, teman-teman dituntut untuk kreatif, inovatif dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Ya, jadi jangan suka bengong, jadi jangan suka dengerin musik indie sambil ngelamun di pojokan gitu ya. Itu bukan karakter generasi milenial yang dibutuhkan sama perusahaan media. Ya, jadi silakan teman-teman sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, pokoknya yang energik gitu. Kelihatan kalau kita tuh nggak kurang gizi gitu ya, kalau kita pas magang di media. Jangan sampai orang-orang nganggep, aduh nih orang sakit nih kayak nih, nggak semangat banget buat magang gitu. Jadi silakan energik ya, energik, kreatif, dan inovatif. Jangan sampai stuck, gampang bingung, apalagi baper. Aduh diliatin sama kakak senior nih di Hipwi gitu misalnya, itu nggak boleh baper kayak gitu ya, karena itu udah nggak berlaku lagi di zaman yang serba digital ini. Ya, teman-teman wajib punya gagasan yang unik dan kontributif buat perusahaan media yang teman-teman magangin itu, agar potensi yang kamu punya pun nanti berkembang maksimal. Ya, karena kan nanti di magang ada penilaian ya teman-teman ya, ada penilaian, teman-teman bikin laporan, teman-teman bikin ibaratnya bikin tugas-tugas yang dikasih sama seniornya teman-teman nanti di tempat magang gitu. Jadi harus inovatif, unik, dan pokoknya jangan suka ngeluh apalagi gampang bingung gitu ya. Itu persiapan untuk nerima job desk nanti kalau teman-teman misalnya magang di media termasuk hipwi.com. Ya. Nah, lalu teman-teman, sebenarnya ide kreatif yang tadi saya bilang itu sumbernya dari mana sih? Kadang kan, Sylvie ini pinter ngomong doang, tapi dia nggak ngasih contoh untuk ngedapetin ide-ide kreatif itu dari mana. Nah, ini saya contohkan ya, ada 4 sumber supaya teman-teman nih nggak jadi orang yang baperan, stuck, atau gampang bingung.
atau yang suka dengerin musik sambil nangis di pojokan, ini ada 4 sumber supaya teman-teman bisa ngedapetin ide-ide cemerlang tadi. Yang pertama, update informasi ya. Silahkan gunakan smartphone atau gadget yang teman-teman punya untuk update informasi seluas mungkin. Ya, jangan gunain kuota yang disubsidi pemerintah untuk cuma selfie, cuman pokoknya galau-galauan di medsos, itu udah nggak zaman. Itu cukup di zaman saya aja. Itu jujur saya juga kayak gitu dulu ya, jadi jangan ditiru. Kalau zaman sekarang masih kayak gitu berarti ketinggalan zaman ya. Jangan sampai hanya memanfaatkan gadget atau smartphone yang teman-teman punya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Update informasi. Jadi teman-teman bisa buka banyak web gitu ya untuk nyari ide. Misalnya ya buka hipwi.com juga termasuk, buka Brilio juga termasuk gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi yang ada, karena itu secara otomatis ya, secara psikologis pun nanti teman-teman akan terbiasa menerima informasi baru. Disitulah ide-ide baru akan muncul juga. Ya, yang kedua, brainstorming ide. For your information, teman-teman, nanti setelah teman-teman magang ya di media, itu biasanya setiap hari atau setiap minggunya teman-teman akan diajak brainstorming ide sama leader yang teman-teman punya. Ya, misalnya teman-teman ada di bagian kepenulisan nih, nanti tiap hari atau tiap minggu itu teman-teman akan diajak ngebahas apa aja ide-ide yang lagi disukain sama orang. Karena tugas kita sebagai content creator kan itu memanjakan pembaca ya. Kita menjawab kebutuhan mereka dengan tulisan-tulisan yang kita punya atau karya yang kita punya. Jadi itulah fungsinya brainstorming ide. Selain itu juga teman-teman jadi akan semakin open mind ya. Teman-teman akan semakin punya wawasan yang luas tentang ide-ide baru yang nantinya bisa untuk memaksimalkan proses magang teman-teman. Gitu. Yang ketiga, tentu aja bertanya ke leader yang teman-teman punya, baik itu nanti di bagian video, di content creator, di fotografi, di desainer grafis, bahkan itu akan ada leadernya sendiri-sendiri nanti. Jadi jangan sungkan untuk nanya. Satu lagi penyakit generasi milenial adalah dia malu untuk bertanya. Ya, nanti kalau nanya, ntar aku dianggap nggak pinter lagi. Kalau aku nanya, ntar aku dianggap bodoh lagi. Nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Nanya itu adalah bagian dari menggali atau mencari ide-ide baru yang teman-teman butuhin. Jadi jangan sungkan buat nanya ya, nanti misalnya teman-teman di Hipwi magangnya gitu ya, nanti kalau ada leader yang nggak ngejawab pertanyaan teman-teman, nanti bilang aja ke saya juga nggak berani sih sebenarnya. Gitu ya teman-teman ya. Yang keempat, itu ada cara yang sebenarnya bisa banget teman-teman praktekin selama periode magang ya, adalah adaptasi cara kerja pendahulu. Jadi misalnya kalau teman-teman magang itu kan otomatis teman-teman berbaur ya sama karyawan-karyawan yang lama gitu ya istilahnya. Kalau misalnya teman-teman magang di Hipwi, nanti juga ada saya gitu misalnya yang lebih dulu dari teman-teman di Hipwinya, itu teman-teman bisa mengadaptasi cara kerja kita. Misalnya kalau divisi kepenulisan ini dari dulu suka disiplin nih, pokoknya jam 10 pagi udah harus ada ide buat jadi tulisan. Atau kalau mengadaptasi tim desainer grafis, mereka punya brief nih setiap harinya, mereka update brief postingan di Instagram tuh ini banget, disiplin banget, itu bisa ditiru. Dengan kayak gitu ya, teman-teman bisa mendapat ide, gagasan, atau pokoknya hal-hal yang bisa memunculkan sesuatu yang kreatif dan kontributif buat perusahaan media yang akan teman-teman magangin. Gitu ya. Oke, dilanjut Mas. Nah, selanjutnya adalah, ini mungkin teman-teman bisa dibaca lebih detail ya, silakan yang mau dibaca dulu, silakan dipahami. Ini adalah contoh skill yang dibutuhin perusahaan media, khususnya di Hipwi. Banyak banget divisi yang bisa teman-teman maksimalin untuk potensi teman-teman yang tadi gitu. Pertama ada writing atau nulis ya, profesi atau bagian di penulisan itu ada content creator, copywriter, atau editing naskah. Itu bergantung di media mana yang teman-teman masukin. Yang kedua adalah public speaking, ya, ada voice over dan host. Sekali lagi saya tekankan teman-teman, zaman sekarang itu udah modern banget. Bahkan voice over itu udah dijadiin satu profesi khusus ya. Di Hipwi juga sering buka, tapi mungkin tahun depan baru buka lagi. Itu ada voice over dan khusus jadi host.
ya, karena sekarang kita punya channel YouTube ya, punya IGTV, punya channel podcast, itu kan butuh orang-orang yang pintar public speaking. Jadi jangan sungkan kalau teman-teman misalnya suka jadi MC, suka jadi voice over buat teman-teman sendiri, itu silakan di-apply nanti ya. Terus yang ketiga ada desainer grafis, ya mungkin teman-teman di sini ada yang suka ngegambar, suka ngedesain gitu, itu nanti ada posisi ilustrator, animator, dan layout designer. Jadi banyak banget ya di divisi desainer grafis pun ada 3 ini yang biasanya dibutuhin sama media. Yang terakhir adalah fotografi dan videografi. Sudah nggak asing lagi ya kalau broadcasting di UIN itu ada mahasiswa yang aktif juga di Suka TV, itu pasti suka banget sama posisi ini. Ada editing foto dan video, fotografer dan juga videografer. Di HIPUI pun kita kayaknya sedang buka ya, kalau nggak salah kita cari freelance desainer grafis, nanti akan saya tampilin di belakang. Saya agak lupa gitu ya, karena jam-jam belum sarapan, jam segini gitu ya. Silakan dilanjutin Mas. Oke, nah kalau yang tadi saya contohin itu hard skill ya namanya teman-teman ya. Hard skill adalah sesuatu yang bisa dilatih, ada sekolahnya gitu, ada pelatihannya. Kayak misalnya desainer grafis, nulis, itu namanya hard skill. Tapi teman-teman mohon dipahami bahwa kalau mau jadi anak magang yang idola ya, yang disenengin gitu ya, silakan teman-teman punya soft skill juga. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu di sini. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun di dunia kerja, khususnya di media. Ya, silahkan punyai soft skill ini. Nah, soft skill ini apa aja sih teman-teman? Kira-kira ini ya, ini ada 7 poin di sini. Yang pertama adalah adaptif, kreatif dan inovatif, komunikatif, disiplin, networking, atau kemampuan untuk mencari jaringan, atau channel gitu ya, atau link, silahkan teman-teman sukanya nyebut apa. Yang keenam ada manajemen waktu, ya, dan terakhir adalah berpikir kritis. Silahkan jadi orang yang selain punya hard skill, minimal punyalah 3-4 soft skill. Jadi nggak cuman pinter aja, tapi juga teman-teman punya sesuatu yang ibaratnya kalau kita sebut attitude gitu ya. Jadi pintar tapi masuknya suka telat nih anak kalau magang. Pintar ya, pintar ngedesain tapi dia kalau sama leadernya selalu nyalahin aturan. Nah, itu kan nggak bisa juga ya. Silakan ini dipahamin bahwa soft skill itu juga nggak kalah penting dari hard skill. Ya, jadi harus komplit nih teman-teman paketnya kalau misalnya mau magang, apalagi di media di era digital kayak sekarang ini. Oke, Mas Lutfi bisa dilanjut. Nah, ini sebenarnya titipan dari HRD saya ya, karena dia nggak rela gitu kalau saya presentasi tapi nggak nyebutin ini titipan dari HRD saya. Kalau teman-teman mau magang di HIPUI khususnya atau di media gitu ya, silahkan persiapkan persiapan administratif juga ya. Jadi nggak cuma pinter aja nih, tapi juga harus disiplin kalau pas ngirim CV, kalau pas bikin tugas-tugas lainnya tuh juga harus diperhatikan ya. Ada teknis-teknisnya. Nah, yang pertama waktu teman-teman ngirim CV ya, anak-anak milenial nih kadang suka lupa ngisi subjek email nih atau body email. Itu penyakit yang nggak tahu ya sampai kapan akan bisa disembuhkan gitu. Karena itu penting banget teman-teman untuk satu ya, untuk lebih memudahkan HRD, teman-teman kira-kira mau ngelamar apa gitu ya. Jadi kalau pas ngirim email, silahkan jangan lupa untuk cantumkan subjek dan juga body emailnya diisi. Ibaratnya teman-teman mau masuk ke rumah orang tapi nggak ketok pintu, itu kan berarti teman-teman agak-agak ya akhlaknya ya, makanya harus diperhatikan nih ya hal-hal yang kayak gini. Nah, silahkan juga kalau pas di CV jangan ragu untuk mencantumkan pengalaman. Misalnya teman-teman pas di kampus ikut UKM apa, ikut kegiatan apa, itu dicantumkan karena itu akan jadi poin plus untuk HRD bisa merekrut teman-teman. Nah, terus yang kedua pas proses tes nih ya teman-teman. Biasanya kan kalau magang, daftar magang itu ada tesnya. Misalnya teman-teman mau daftar jadi penulis, ya itu ada tesnya. Teman-teman biasanya dikasih satu tulisan gitu, suruh ngedit nih mana aja yang salah, atau teman-teman disuruh membuat sebuah artikel, biasanya kayak gitu kalau di kepenulisan. Ya, jadi silakan diperhatikan. Ini masih ada lagi, jangan khawatir teman-teman, persiapannya agak banyak ya.
nggak apa-apa, tapi supaya teman-teman maksimal nanti waktu magang. Oke, bisa dilanjut Mas Lutfi. Selanjutnya adalah sesi wawancara nih teman-teman ya. Kadang kan ada tuh teman-teman yang suka grogi pas wawancara. Jangan sampai grogi ya, ini HRD saya titip. Jadi kalau teman-teman UIN nanti ya, kalau misalnya karena di UIN itu minoritas ya, kalau di HIPWI, jangan sampai teman-teman itu malu atau nggak pede pas wawancara. Jadi silahkan pede ya, kalau misalnya wawancaranya online ya silahkan persiapkan segala atributnya dengan baik. Dan waktu dikasih pertanyaan, silakan teman-teman jawab pakai metode STAR, situation, task, action, dan result. Jadi jangan asal doang nggak urut tuh waktu dikasih pertanyaan sama HRD. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah kalau pas, oke, teman-teman diterima nih akhirnya sama HIPWI gitu misalnya. Nah, balas surat tawaran untuk bekerja atau magang di HIPWI itu sesegera mungkin. Jadi waktu di email itu jangan sok jual mahal teman-teman ya. Kalau pas nerima email dari HRD nih, oke, diterima, terus antar aja deh balasnya, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Itu segera dibalas karena HRD kan juga punya tenggat waktu ya untuk menerima teman-teman. Ada tanggal maksimal teman-teman ngirimin lamaran. Jadi silahkan harus dibalas sesegera mungkin. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, jangan ragu untuk tanya ke HRD terkait hal itu. Gitu ya. Itu next Mas, apa masih ada? Saya juga lupa nih ya. Nah, ini ada informasi bonus buat teman-teman yang misalnya nih, teman-teman berminat magang di HIPWI gitu ya. Ini saya kayak salesnya HIPWI jadinya ya. Tapi enggak, ini saya pengen memotivasi teman-teman, ngasih semangat teman-teman supaya teman-teman enggak terkungkung di satu dunia magang aja gitu. Banyak banget tempat magang, khususnya HIPWI yang menerima teman-teman yang pengen memaksimalkan potensi teman-teman khususnya di jurusan komunikasi penyiaran gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan potensinya nanti di situ. Nah ini HIPWI membuka lowongan magang. Kemarin saya udah share ke Pak Nanang, nggak tahu Pak Nanang udah nge-share belum ya ke teman-teman terkait informasi magang. Tapi kalau teman-teman belum daftar, ini ada kesempatan lagi nanti di di bulan Januari sampai Maret 2022 itu kita buka lagi lowongan magang atau internship. Jadi silakan teman-teman yang mau persiapkan dirinya, persiapkan dari yang saya bilang tadi nih, jangan sampai saya udah ngomong panjang lebar sampai belum sarapan kayak gini, teman-teman belum ini juga ya, belum mantap gitu untuk magang di media. Nah, posisi yang dibuka tuh nanti ada apa aja? Ada community, sosial media, dan juga video. Jadi siapkan teman-teman yang pengen magang di HIPWI ya. Kalau misalnya pengen update informasinya lagi, silahkan buka di Instagram @HIPWEE atau HIPWI. Silahkan nanti di situ update terus tiap hari. Terus ini saya juga ada info lagi, titipan juga dari HRD ya, supaya sharing kita nggak datar-datar banget gitu ya. Ini saya buka info bonus. Kita juga lagi buka lowongan yang pengen kerja nih, misalnya belum lulus tapi udah pengen kerja, coba aja apply gitu ya. Siapa tahu teman-teman udah ada pengalamannya. Ini ada public relation, content creator, sama freelance graphic designer. Kalau freelance ini biasanya teman-teman yang masih mahasiswa itu biasanya berpeluang banget masuk di HIPWI. Jadi silahkan teman-teman, tenang aja teman-teman, kalau freelance itu digaji ya. Ini karena pekerjaan bukan magang gitu, jadi nanti teman-teman bakal dibayar atas kerja kerasnya, jadi jangan khawatir gitu ya teman-teman ya. Ini informasi bonus dari saya, semoga bisa ngebantu. Silakan dicatat atau di screenshot atau gimana, terserah teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih memaksimalkan potensi yang teman-teman punya. Oke, ada lagi Mas Lutfi? Nah, oke, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya mau kasih kesimpulan dulu. Jadi teman-teman, kayak yang saya bilang tadi, saya udah ngomong panjang lebar setengah jam ya, cukup lama juga. Harusnya teman-teman bisa lebih semangat gitu, lebih termotivasi untuk magang, lebih termotivasi untuk jadi orang yang berguna, terutama di tempat magang teman-teman di media gitu misalnya ya. Maksimalkan potensi teman-teman sejak dini, jangan ragu untuk memaksimalkan dunia digital yang sekarang lagi berkembang. Silahkan pakai Instagram teman-teman, YouTube teman-teman, atau Facebook untuk membagikan karya-karya yang teman punya. Jangan malu, karena kalau kita malu, ujung-ujungnya itu karya hanya akan jadi draft aja di laptop. Ya, jangan sampai itu terjadi ke teman-teman. Zaman sekarang harus semangat, harus pede, harus melihat peluang bahwa dunia digital ini sudah semakin berkembang. Ya, oke.
Terima kasih teman-teman, itu aja materinya, singkat aja, tapi semoga nanti teman-teman bisa lebih semangat gitu ya dari apa yang saya sampaikan tadi. Nah, saya nanti akan memilih satu penanya terbaik, misalnya ada yang nanya gitu ya, kalau nggak ada ya berarti saya nggak jadi ngasih hadiah gitu ya. Kalau misalnya ada penanya terbaik, nanti teman-teman akan mendapat merchandise dari Hipwi, nanti akan dikirimkan sama pihak Hipwi, dan nanti kalau misalnya kepilih, silakan DM data dirinya ke Instagram saya, terlampir ya di sini akunnya. Ini sekalian saya promosi Instagram sebenarnya. Jadi nanti silakan dikirim ke DM saya untuk data dirinya, misalnya kepilih dan misalnya ada yang nanya. Ya, kalau nggak ada yang nanya ya udah berarti nggak jadi gitu ya. Gitu Mas Lutfi dan semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Silahkan kita nanti masuk ke sesi tanya jawab untuk lebih detailnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sylvia Ayudianur tadi sudah memberikan bekal pedoman ya. Bagaimana nih jadi anak magang itu harus apa saja persiapannya ya. Karena di magang ini, menurut Mbak Sylvia tadi adalah fase untuk memaksimalkan skill ya. Wah, ini bakal diasah sekali ya selama kuliah banyak dengerin mungkin. Nah, ini skillnya bakal terasah nanti ketika di magang ya. Nah, persiapan banyak tadi ya Mbak Sylvia sudah menyebutkan ada persiapan minat, skill, dan juga ada satu tambahan ya persiapan yang tidak ada di buku ya. Persiapan menerima job desk harus siap ya. Dan juga ini saya melihat ya, tadi Mbak Sylvia juga bilang harus energik ya. Ini terlihat dari Mbak Sylvia ya, sangat energik ini. Ya, tadi juga ada tentang cara mencari ide kreatif, kemudian hard skill dan soft skill yang dibutuhkan, kemudian ada tambahan juga tadi tentang STAR ya, situation, task, action, result ya dalam wawancara. Ini juga masukan juga bagi saya ya, dalam wawancara ya. Baik, silakan kepada teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, silakan untuk bisa menulis di kolom chat atau membuka mikrofonnya, karena ada hadiahnya juga tadi ya. Iya Mas, kalau ada yang nanya ya, kayaknya belum ada yang nanya ya. Ini kalau saya jadi mahasiswa, saya langsung ikut nih, menarik kayaknya. Boleh Mas Lutfi, silakan. Kalau aku boleh nanya nggak sih? Saya boleh dong Pak. Ini khusus mahasiswa, ada slot buat Pak Sigit juga ya. Ya, silakan. Yang open mic dulu. Nanti saya baca yang chat. Ada yang mau open mic dulu? Silakan. Raise hand dulu. Saya Pak. Oke. Dari Mbak Fatihati Rizkia. Ya, silakan. Tadi saya sudah mengirim di chat, jadi bisa melalui mikrofon ini aja Pak. Boleh banget. Monggo, silakan Mbak Fatih. Jadi Kak Sylvia, saya mau nanya, kan saya udah apply dari 11 September. Nah, itu baru karena open recruitment-nya baru nutup tanggal 19, jadi tanggal 20 saya baru dapat balasan dari HC Hipwi-nya. Nah, itu saya udah dikasih tes. Nah, habis itu sampai sekarang kan belum ada konfirmasi lagi. Nah, itu apakah saya butuh follow up atau gimana ya Kak? Soalnya baru tanggal 21 kan ya tesnya. Belum lama ini, gitu Kak. Oh, oke. Ini dengan siapa tadi, maaf? Saya Fatihati Rizkia, biasa dipanggil Fatih. Oke, Mbak Fatih, terima kasih ya pertanyaannya. Berarti sudah apply dari tanggal 11 dan belum dibalas? Sudah dibalas tanggal 20 atas lolos berkasnya. Jadi tanggal 20 itu saya sudah langsung disuruh mengerjakan tesnya, tes. Saya tapi tanggal 21 itu baru untuk pengumpulannya ya, Kak. Nah, itu untuk follow up pemberitahuan selanjutnya itu bagaimana ya, Kak? Soalnya pas oprek kan nggak ada the books opreknya ya, buat perihal magang gitu, Kak, yang mau aku tanyain. Oke, terima kasih Mbak Fatih pertanyaannya. Kalau di Hipwi biasanya misalnya kita diterima atau enggak itu tetap ada konfirmasi di email, jadi dibalas ke email nanti ke emailnya Mbak Fatih gitu. Jadi kalau misalnya belum ada konfirmasi, silahkan di follow up aja ke email yang Mbak Fatih ngelamar kemarin. Itu kalau misalnya belum ada balasan nanti coba saya bantu tanyakan. Karena namanya berarti Fatihati Rizkia ya. Fatihati Rizkia, iya. Coba nanti setelah ini Mbak Fatih silakan follow up dulu. Oh, karena ini Sabtu ya, jam kerja, berarti nanti saya coba bantu tanyain. Nanti Mbak Fatih bisa ngubungin saya untuk ininya, atau Senin aja. Senin di follow up, karena Senin jam kerja. Biasanya walaupun kita di media, itu Sabtu Minggu adalah waktu free gitu ya. Jadi silakan nanti di follow up hari Senin. Baik Kak Sylvia, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Sylvia atas bantuan follow up-nya ya.
Baik, masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Amelia Insani, baru aja masuk ya, saya bacakan ya. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Mbak Sylvia ya, terkait magang. Kadang kan kita ini bingung sebenarnya di mana passionku. Minat ini, tapi nggak bakat. Minat dalam bidang, misal dalam minat bidang kepenulisan, tapi bakatnya belum ada. Nah, ini nanti ketika magang di bidang penulisan bagaimana ya Mbak? Terima kasih. Nah, ini passion tapi kalau yang saya tangkap tetapi belum tahu apakah minatnya di situ atau passionnya di situ. Nah, ini Mbak Silvi mungkin ada saran masukan kepada Mbak Amelia ya, silakan. Ada, yang manggilnya Mbak Amel aja ya. Yep. Oke, Mbak Amel terima kasih pertanyaannya. Sama sebenarnya kayak dulu saya waktu nyari magang itu bingung. Kok kayaknya jadi penulis duitnya banyak ya, kok kayaknya ini blogger ini duitnya pada banyak gitu ya, tapi kok aku nggak bakat kayaknya nulis gitu ya, jadi ada kebingungan di situ, kita kira-kira mau masuk ke apa, padahal kayaknya kalau jadi penulis zaman sekarang itu berpotensi untuk dapat cuan banyak gitu ya mungkin Mbak Amel ya. Nah sebenarnya itu bisa diasah banget dari sekarang Mbak Amel, kalau saya boleh ngasih saran, silahkan Mbak Amel coba deh, kalau misalnya itu apakah benar-benar minat dan bakatnya Mbak Amel, silakan Mbak Amel mulai create blog ya, atau bikin caption di Instagram gitu, untuk ngelatih sebenarnya aku nih sebenarnya cocok nggak sih jadi penulis, jadi content creator atau jadi copywriter tuh cocok nggak sih sebenarnya ya. Atau yang kedua silakan apply aja dulu ya, karena kan kalau kita mau tahu itu sebenarnya jalan kita apa tidak, itu nanti kalau misalnya pas tes ya, HRD biasanya ngasih tes tuh buat kita, nah itu tuh nanti bakal ketahuan, oh misalnya aku belum beruntung di dunia kepenulisan, berarti memang aku harus ngembangin lagi, ngedevelop lagi nih skillku ada di mana gitu. Jadi silahkan dicoba create blog, bikin caption di Instagram, coba nulis-nulis di buku, atau ya itu minimal bikin caption lah di Instagram atau di Instastory, itu kayaknya bukan hal yang susah ya, makanya itu silahkan dicoba. Terus yang kedua, apply aja, silahkan dihipui misalnya ngelamar yang konten kreator, itu kalau misalnya pas tes kok kebetulan Mbak Amel belum beruntung di situ, berarti memang bisa dicoba di divisi lain atau bagian lain, misalnya jadi voice over, desainer grafis, fotografer, atau videografer, gitu ya Mbak Amel ya. Jadi silakan maksimalkan dari hal-hal yang Mbak Amel punya dulu, dari hal-hal terkecil, hal tersimpel yang Mbak Amel punya, gitu ya Mbak Amel. Semoga membantu jawabannya, gitu Mas. Ya. Mbak Amel, ya. Iya, kan kalau ya saya udah bikin blog, terus kan kalau masalah caption di misal di WhatsApp atau story itu kayaknya ya gampang sih Kak, tapi kalau disuruh tulis banyak itu masih di tengah jalan kayak masih kekurangan. Oke, I see. Oke, kalau di dunia kepenulisan itu namanya writer's block ya. Jadi kadang seorang penulis itu buntu ide di tengah jalan. Padahal kita udah punya ide buat dirangkai jadi satu tulisan yang banyak gitu ya Mbak Amel ya. Itu namanya writer's block. Jadi untuk mengatasi writer's block silahkan istirahat dulu Mbak Amel. Itu saran dari semua penulis, kalau misalnya lagi writer's block silahkan istirahat dulu, kelola lagi emosinya, nanti baru deh kita bikin alur tulisan kita. Karena kalau sebenarnya gini, writer's block itu biasanya disebabkan karena kita bingung alur tulisan kita mau kemana. Misalnya udah ada ide nih, membuat tempe yang enak gitu misalnya ya tulisannya, di tengah jalan kok kayaknya bingung nih, kira-kira membuat tempe yang enak itu selain butuh ketumbar, butuh apa lagi ya, misalnya kayak gitu. Nah itu namanya writer's block. Jadi silakan istirahat dulu, pikirkan kembali alur tulisan kita mau kemana. Misalnya setelah ketumbar, oke, kalau tempe itu kalau ketumbar doang berarti kan nggak enak ya. Oke, berarti kita harus dilanjut tambahin garam atau tambahin micin supaya lebih kerasa lagi. Ya, itu kan kayak gitu. Jadi setelah istirahat, silakan tentukan alur tulisan Mbak Amel ini mau kemana lagi. Jadi kalau misalnya problemnya itu berarti ada di writer's block sama mood Mbak Amel sendiri. Ya, ketahuilah bahwa penulis itu butuh mood yang baik buat ngerangkai ide jadi sebuah tulisan. Silakan pilih momen yang pas untuk nulis. Misalnya kalau kayak saya nih, saya kan ibu satu anak nih, lagi bandel-bandelnya anak saya sekarang. Itu saya coba manajemen waktu dengan nulis di malam hari. Jadi waktu anak saya tidur, cucian piring udah kelar, cucian baju udah nggak kayak Gunung Semeru, itu silakan buat momen nulis.
Jadi writer's block bisa diatasi dengan menentukan kembali alur tulisan kita. Yang kedua, silakan bangun mood buat nulis di momen yang pas untuk mengelola tulisannya kembali. Gitu Mbak Amel. Itu permasalahan klasik semua penulis, saya pun sering banget ngalamin itu. Ya, gitu ya Mbak Amel ya. Ya. Oke, Mbak Amel, bagaimana masukannya? Tips-tips dari Mbak Sylvia tadi. Iya, makasih banyak. Oke. Makasih atas tipsnya ya Mbak Sylvia ya. Tadi juga disampaikan ada bangun mood ya, tapi jangan nunggu mood datang dulu. Kayak gitu ya mungkin ya. Iya. Karena kalau kelamaan, ini kata ini ya salah satu guru saya ya dulu ketika saya kuliah ya. Kalau nungguin mood, ya moodnya nggak datang, lama-lama mood biar ya. Iya betul Mas. Jadi jangan kelamaan nunggu mood ya gitu ya Mbak Sylvia. Betul. Dan juga Mbak Amel ya. Oke, terima kasih atas tips-tipsnya ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sekarang gantian ke Pak Sigit ya. Silakan ya. Ini ada dari Pak Nanang ya, Pak Nanang Jasim, dan juga ada pertanyaan satu dari di WA nih ada ya. Mau bertanya Pak Sigit, di TVRI di bulan-bulan ini membuka program magang di TVRI. Kalau ada biasanya, kalau magang di TVRI ditempatkan di divisi apa ya? Terima kasih. Silakan Bapak Sigit. Ya, kalau bulan ini belum. Ya, karena kemarin saya dengar untuk manajemen baru akan membuka program magangnya Januari 2022. Tetapi saya sebenarnya sangat menyarankan barangkali yang mau magang di TVRI bulan Oktober, November, Desember ini sudah masukkan suratnya saja dulu gitu. Nah, persoalannya itu kalau magangnya ternyata harus bulan bulan Oktober atau November mungkin belum bisa terrealisasi. Tapi secara formal, saya katakan tadi, kalau yang program formal itu bisa sekali nanti per Januari. Tapi kalau yang non formal, sebenarnya nanti bisa kalau ketemu dengan produser yang mau produksi di bulan-bulan ini, bisa nanti dimasukkan ke sana. Karena seperti misalnya tadi saya sampaikan, bulan ini aja saya punya produksi acara cukup banyak, sampai ada 15 paket yang harus saya produksi. Itu kalau magang di 15 acara, saya pikir juga sudah sampai kalang kabut kan, karena setiap 2 hari sekali, 1 hari sekali kita udah harus produksi. Ini juga pagi ini saya masih produksi di Kasongan, setupnya di sana. Kemudian penempatan divisi apa? Kita ada divisi berita, ada bagian berita, di berita itu ada reporter, ada penulis naskah, ada juga editor khusus berita, ya. Lalu bisa juga di bagian artistik, nanti ikut setup tempat di studio, atau juga di tempat saya misalnya ada kreatif, konten kreatif juga ada. Kemudian kalau misalnya menjadi floor director bisa, jadi asisten pengarah acara juga bisa, banyak sekali. Makanya harus ada ini ya, harus tadi seperti Mbak Sylvia juga bilang, ngomong aja pengennya jadi apa gitu. Kalau nggak ngomong ya kita nggak tahu mau jadi apa gitu. Sekarang masuk ke teknik gitu. Teknisi ada kamera operator, ada audio, ada lighting, macam-macam. Bahkan kalau perlu mau nyopir aja juga kita bisa gitu. Karena sopir di media televisi itu beda dengan sopir biasanya. Kadang-kadang harus berani ngebut kayak ambulan, tapi juga kadang-kadang harus bisa jalankan mobil yang smooth supaya gambarnya juga bagus misalnya gitu. Nah, banyak sekali yang bisa dilakukan sebenarnya. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya ngejarnya yang formal, nampaknya baru Januari 2022 bisa masuk. Tapi saya sarankan aplikasi suratnya itu bulan-bulan ini sudah dimasukkan saja, gitu ya. Tapi kalau mau cari yang model lain, yang non formal, ya bisa nanti hubungi teman-teman saya di produksi gitu, untuk produser terbuka kok itu. Kira-kira begitu. Ya. Baik, terima kasih informasinya ya. Januari 2022 ya, aplikasi sudah bisa dimasukkan saat ini ya. Satu lagi Pak Sigit ya, ini ada pertanyaan masuk ke WA. Ini terkait apakah PPKM itu juga mempengaruhi Pak aturan PPKM terhadap proses magang ini, dan mekanismenya seperti apa? Begitu Pak. Untuk PPKM sangat berpengaruh karena sampai hari ini kami pun masih harus jalan dengan 50% WFO, 50% WFH. Nah, jadi agak merepotkan karena dalam sebuah kegiatan di studio misalnya live saja kita tidak bisa semuanya on.
gitu. Sehingga seandainya nanti masuk magang, tidak semua karyawan itu mempunyai kemampuan untuk membimbing. Nah, ini kan jadi persoalan. Kalau misalnya dia mengikuti jadwal WFO, WFH-nya kan repot sekali gitu. Sehingga memang biasanya di TVRI itu kalau misalnya ada satu mahasiswa magang, itu dari awal sampai akhir dia akan terus dipandu oleh tim atau oleh orang yang ditunjuk oleh dinas gitu. Jadi nggak bisa kemudian hari ini ya dia misalnya pas lagi WFH, mahasiswanya ikut WFH, itu kan repot banget kalau gitu. Kira-kira begitu. Yang dampak yang paling terasa di masa PPKM ini. Baik, terima kasih atas jawabannya ya, 50-50 dan juga tidak semua bisa mengampu ya atau membimbing ya, begitu ya. Pak. Sigit. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas Lutfi, maaf, saya mau ngasih tambahan buat tadi pertanyaannya Mbak Amel ya. Sekalian mumpung ketemu gitu ya, saya mau nambahin. Tadi Mbak Amel kan bercerita kalau dia sering mengalami kebuntuan ide di tengah gitu ya. Ini mungkin bisa jadi bahan juga buat teman-teman yang lain. Jadi kalau penulis itu kan kita menceritakan sesuatu ya. Kita menuangkan sesuatu, kita membagikan sesuatu ke pembaca. Nah, silakan Mbak Amel perbanyak membaca gitu ya. Membaca, update informasi, bergaul, kita komunikasi sama orang lain, itu bisa memberikan insight atau masukan baru buat kita. Nah, kalau misalnya udah buntu, silakan pakai cara-cara itu untuk kembali menuangkan ide-ide yang Mbak Amel buntu tadi. Ibarat kata nih, kalau kata orang bijak gitu ya, gimana kita mau menuang sesuatu kalau kitanya sendiri nggak diisi gitu. Ya, kita mau nuang minuman nih tapi nggak ada isinya kan kita jadi susah juga gitu ya Mbak Amel. Jadi silahkan perbanyak membaca, diulang-ulang kembali, baca juga punya penulis yang lain supaya Mbak Amel juga dapat inspirasi dari situ. Gitu Mas Lutfi, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih tambahannya. Mas Habibie, Mas Habibie. Ya mana? Ini numpang ya. Kok numpang? Maaf betul. Kepada Pak Sigit. Pak Sigit, ini minta tolong juga diinformasikan bagaimana nanti mekanisme magang yang sifatnya non formal di TVRI. Non formal artinya ya mungkin bisa dimasukkan kalau misalkan ada divisi yang di TVRI yang membutuhkan dengan jalan non formal itu bagaimana mekanismenya? Matur nuwun. Baik, saya langsung ya Mas Lutfi ya. Monggo. Mas Nanang, Pak Nanang, saya kira contoh yang paling konkret seperti yang kemarin kita lakukan di Gema Ramadan itu. Jadi itu adalah program 1 bulan stripping selama 30 hari kita kejar tayang di situ. Nah, yang kita lakukan pertama kali sebenarnya kan hubungan baik antara UIN dengan TVRI yang direpresentasi oleh Pak Nanang dengan saya misalnya. Nah, di situ kemudian anak-anak bisa kita masukkan dalam kegiatan dan tidak hanya 1 orang, bisa sampai banyak sekali kan. Kita bisa sampai 8 orang yang pada saat yang bersama selama 1 bulan bisa kita lakukan pemagangan dan lebih spesifik mau jadinya seperti apa. Kita dari awal untuk tim kreatif juga melibatkan mereka. Dan itu semuanya misalnya penilaiannya nanti pada hasil sebuah program gitu, ya itu bisa. Tapi kalau misalnya nilai sebagai penata artistik saja ya mungkin nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, di TVRI itu setiap bulan itu ada sekitar 60 acara yang diproduksi dalam waktu 1 bulan. Dan itu setiap produksi atau setiap acara itu mempunyai produsernya sendiri-sendiri. Artinya peluang untuk bisa menghubungi ke para produser itu ada. Nah, mungkin yang perlu menjadi titik temunya adalah bagaimana dari kampus, dari Mas Nanang, atau dari Mas Taufik, atau siapapun, atau Pak Rozak misalnya, tadi kontak ke Pak Sakti misal, itu bisa menjadi pintu masuknya. Jadi nanti hubungan baik personal ini bisa ditindaklanjuti untuk produksi acara-acara itu. Misalnya saja kami itu punya acara setiap bulan itu produksi jejak Islam misalnya, itu siaran secara nasional. Setiap tanggal 12 itu kita siaran secara nasional. Nah, agak kelimpungan juga loh kita nyari gitu ya, karena gimana kita mau cari sejarah Islam yang bisa divisualisasi gitu. Mungkin malah di UIN punya resources-nya ini.
Nah, ini kan bisa dimasukkan ke situ. Artinya setiap bulan itu sudah pasti akan ada acara jejak Islami yang bisa dikerjakan bareng dengan UIN. Itu contoh. Lalu misalnya ngaji sebaya yang sedang saya kemas ini sekarang. Sementara saya koordinasi kolaborasinya dengan teman-teman di UIN dan di UMY. Jadi saya pengen memadukan antara dua lembaga ini. Saya pengen membuat daminya dulu, kira-kira jadinya kayak apa. Kalau ini bagus jalan, kenapa tidak gitu. Paling tidak saya sudah melihat ada anak-anak UIN yang ikut terlibat produksi sama saya. Kalau dia nanti sudah off, ayo adikmu diajak dong, itu bisa ya. Nah, itu satu. Masih banyak lagi acara-acara yang bisa kita masuki ya, termasuk acara-acara baru yang masih mungkin akan diproduksi. Karena sebenarnya per sekarang pun sudah mulai jalan itu ya. TVRI mempunyai kewajiban punya semacam konten yang by demand gitu. Kita sudah mengarah ke sana, ada media baru TVRI yang itu video by demand. Nah, ini juga kencang nanti kita sama Mbak Sylvia nih ya. Jadi sama-sama kita juga sudah mulai bermain di sana. Itu belum ada orangnya yang nangani. Serius. Di TVRI baru ada 2 orang di TVRI Jogja. 2 orang yang nangani, bayangkan 60 acara per bulan, itu semuanya harus menjadi bagian dari konten media baru. Siapa yang mau menggarap itu? Itu belum ada. Potensi itu masih akan terus berkembang. Nah, bagaimana kalau misalnya kemudian itu menjadi salah satu, katakanlah misalnya ada Fatih tadi misalnya datang ke TVRI misalnya, atau yang teman yang lain. Pak, saya suka dengan IT nih. Saya kepengen banget nggarap IT-nya untuk TVRI Jogja. Bisa nggak? Mungkin sekali bisa, Pak. Karena bayangkan kalau kita mempunyai ribuan konten yang sekarang ini masih dalam format di kaset ya. Teman-teman yang sekarang kuliah ini kadang-kadang nggak ngerti kaset itu apa ya. Zaman dulu kita masih kenal ada media kotak kaset gitu. Kaset video. Iya, kaset video itu masih banyak yang di format itu. Itu harus ditransfer dulu ke digital. Siapa yang mau transfer? Kita juga belum ada orang yang cukup untuk menangani itu karena sangat banyak. Sebagian juga sudah punya dalam format hard disk ya, sudah di MP4 gitu. Kita punya ratusan hard disk ukuran 1 tera. 1 tera loh ya, setiap hard disk 1 tera, ratusan itu. Itu gimana kita mau upload? Siapa yang mau upload? Berapa lama yang kita mau upload? Itu aja udah, kalau misalnya kita mau kejar itu sebagai video on demand, setengah mati kita ngerjakan itu. Jadi potensinya banyak sekali sebenarnya, masih banyak. TVRI sebagai media mainstream mungkin diambang senja. Saya pikir hampir semua televisi mainstream sekarang juga akan berada di titik was-was kayak gitu. Tetapi sebagai pemegang teknologi, kita juga bisa lari ke media baru. Video on demand kita lagi kembangkan terus. Ada TVRI Klik dan lain-lain. Nah, kita akan ada di sana. Banyak sekali. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih atas tambahan informasinya Pak Sarwa Sigit ya. Ini mengingat waktu sudah mepet, mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan lagi ya, terakhir nih ya. Sebentar. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Dian Nospita ya. Ini mohon maaf, ya, pertanyaan banyak yang masuk ini ya, banyak yang antusias. Tapi akan saya baca yang terakhir ya. Izin bertanya kepada Kak Sylvia ya, untuk bidang kepenulisan. Tulisan yang mahal menurut standar HIPWI itu seperti apa, Pak? Seperti apa, Kak? Sorry. Oke. Silakan Mbak Sylvia. Oke, terima kasih. Mbak siapa tadi, Mas? Sylvia. Dian Nospita. Oke, Mbak Dian, terima kasih pertanyaannya buat HIPWI ya. Jadi di HIPWI itu kita sekarang nama PT-nya PT Konten Baik ya. Dari situ sudah bisa semoga bisa dinilai sama publik itu bahwa kita berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan konten-konten yang baik, konten-konten yang inspiratif, konten-konten yang itu viral tapi nggak clickbait. Ya, teman-teman udah nggak asing pasti ya dengan istilah clickbait itu tadi. Judulnya apa, nanti isinya apa gitu ya. Nah, secara sederhana HIPWI sedang melakukan
kayak gitu. Jadi kita melakukan sesuatu yang kira-kira pembaca suka nih. Pembaca lagi nyari tulisan itu, tapi kita mengemasnya dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin, dan juga nggak clickbait, ibaratnya kita nggak memanipulasi audiens untuk kita mengejar page views aja tuh enggak, ya. Kita berusaha menciptakan konten yang baik itu tadi. Nah, kalau tulisan yang mahal di Hipwi itu kayak apa sih? Nah, kalau teman-teman atau Mbak Dian ini buka hipwi.com, itu ada banyak banget artikel-artikel yang itu laris gitu ya. Dalam 1 bulan tuh biasanya kita rekap nih artikel apa aja yang laris. Nah, biasanya artikel-artikel yang laris ini adalah artikel yang satu itu relate dengan pembaca. Relate itu apa sih? Relate itu kalau kita baca sebuah artikel, itu kita bisa langsung bilang, oke, ini artikel aku banget nih. Misalnya, gimana cara survive di masa pandemi ala mahasiswa misalnya. Ya dengan irit, ya dengan makan, ya udah nasi seadanya deh, misalnya kayak gitu isinya ya. Nah, itu artikel yang relate sama mahasiswa. Jadi orang, oke, artikel Hipwi ini selalu relate nih sama apa yang aku alami. Atau artikel-artikel relate lainnya itu soal LDR ya. Siapa teman-teman di sini yang LDR ya, yang hubungan jarak jauh sama pacarnya itu pasti ngerasain banget ya struggle-nya kayak gimana. Nah, itu artikel di Hipwi itu biasanya kayak gitu. Jadi artikel di Hipwi yang mahal itu yang pertama dia yang menjawab keresahan para pembacanya. Hipwi ada brainstorming ide tiap hari atau tiap minggunya untuk mencari kira-kira ide apa nih yang lagi dibutuhin sama pembaca tuh apa sih? Oke, sekarang lagi isu pandemi misalnya. Sekarang lagi isu film-film Korea yang laris misalnya. Nah, itu kita mencoba mengemas artikel-artikel itu tapi dengan cara yang unik ya. Cara yang kira-kira nggak biasa gitu. Satu, nggak clickbait, dikemas dengan alur yang jelas, dan juga bersahabat gitu sama segmentasi kita di usia 18 sampai 25 tahun. Ya, jadi itu artikel yang mahal di Hipwi itu satu yang relate. Yang kedua, artikel di Hipwi yang mahal itu adalah artikel yang gini, kalau misalnya teman-teman buka hipwi.com, itu judul-judul artikel di Hipwi itu pasti teman-teman bakal bilang, kok bisa ya bikin judul kayak gini? Kok bisa bikin judul yang dari baca judulnya aja, aku udah kepengen banget nih baca artikelnya. Gitu. Jadi kita mengemas tulisan itu dalam tanda kutip lebay ya, tapi lebay itu yang elegan. Gitu. Jadi artikel di Hipwi itu banyak yang contohnya bilang. Judulnya kayak apa Mbak Sylvia? 9 artis Indonesia nomor 8, wah banget gitu ya. Wah, itu yang saya sebut clickbait tadi ya Pak Nanang ya. Kalau di Hipwi menghindari sih Pak yang kayak gitu, karena itu ibaratnya bisa udah mainstream banget Pak yang kayak gitu. Kalau boleh saya contohin kayak gini, 9 artis Indonesia yang menikah dengan orang luar negeri. Kira-kira apa ya tujuan mereka? Nah, jadi artikel yang nggak clickbait, tapi artikel itu tuh mencoba membuat penasaran publik, tapi itu nggak clickbait gitu Pak Nanang. Jadi orang-orang mencoba untuk penasaran sama artikel Hipwi karena itu nggak clickbait, tapi kok aku pengen ngeklik ya ini artikelnya. Gitu. Jadi kayak gitu Mbak Dian ya, artikelnya kita nggak clickbait, artikel yang relate, artikel yang artikel yang menjawab semua kebutuhan pembaca, karena kita ada banyak juga kategorinya di situ, ada tips, ada hubungan, ada feature, ada parenting juga di situ. Nah, itu jadi kayak gitu yang sedang Hipwi usahakan, membuat konten yang sebaik mungkin dan dibutuhkan sama pembaca. Silakan dibuka aja ya teman-teman hipwi.com supaya tahu kalau ternyata judul di Hipwi itu cukup lebay ya, tapi lebaynya yang elegan gitu teman-teman. Gitu Pak Nanang. Jangan lupa unduh aplikasinya. Iya betul, ada aplikasinya juga, silakan diunduh teman-teman. Saya sedang unduh loh. Terima kasih Pak Nanang, nanti saya kasih merchandise ya. Ya. Terima kasih Mbak Sylvia atas masukannya ya. Kalau tadi Pak Nanang berkat ada Mbak Sylvia jadi jadi install aplikasinya Hipwi ya. Nah, saya langsung ini Mbak, sukses ini salesnya Mbak Sylvia. Saya langsung follow IG-nya Mbak Sylvia. Wah, ya. Mantap berhasil ya. Ini saya dipromosiin ya di sini sama HRD. Ilmunya dari semua ya. Oke, ya. Terima kasih Mbak Sylvia. Ini banyak sekali pertanyaan buat para narasumber ya. Nanti mungkin bisa salah satunya bisa dengan follow up ya dengan saya, cara saya tadi ya, ikuti IG-nya Mbak Sylvia tadi di apa tadi ya, saya lupa.
Tadi apa Mbak IG-nya? Silvia Yudianor, O-nya 2. Nah. Ini dipilih aja Mas penanya terbaik yang nanti bisa kasih saya hadiah. Saya kasih hadiah dari Hipwi. Ya, silakan. Facebooknya juga Mas Habibi. Ayo dia. Ada, Pak Anang udah add nih kayaknya ini. Nggak usah Pak, Facebook isinya ini sambatan aja. Oh, udah dari dulu. Wah, ini Instagram sudah tak follow ini. Mungkin pertanyaan yang dari Mbak Dian ini ya Mas Lutfi, nanti bisa DM saya untuk kirim data dirinya ya. Siap, nanti akan saya hubungi Mbak Diannya ya. Mbak Dian selamat ya, sudah menjadi penanya terbaik yang akan mendapat hadiah dari Hipwi ya. Ya, nanti silakan kirim data diri ke saya ya Mbak Dian, terima kasih. Oke, bisa lewat saya dulu atau nanti, lewat saya dulu aja ya nanti ya. Boleh, boleh Mas. Saya teruskan ke Mbak Silvi. Boleh. Oke, terima kasih Mbak Silvi dan juga Pak Sigit ya atas bekal ilmunya nanti bagi teman-teman yang akan melaksanakan magang profesi ini. Sebelum menutup sesi saya juga narasumber ini, silakan kepada Bapak Sigit dan juga Mbak Silvi untuk memberikan sepatah dua patah kata tentang closing statement pada teman-teman mahasiswa ini. Silakan Bapak Sigit dan Mbak Silvi. Yang mudah dulu. Pak Sigit dulu ya, silakan Pak. Ya, kalau kita ngeliat presentasinya Mbak Silvi kan muda banget ya, pinky, kemudian grafisnya kan anak muda gitu, kan beda presentasi gitu ya. Tapi nggak masalah. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa maaf Mas Lutfi, tadi yang terakhir tadi audio saya ada gangguan nggak ya? Yang jawaban untuk pertanyaan terakhir dari Pak Nana. Nggak ya? Bisa masuk ya? Oke, bisa. Baik. Jadi begini, teman-teman yang mau magang itu jangan berpikir Anda mahasiswa. Kalau Anda berpikir Anda mahasiswa, pada saat magang, Anda akan selalu berpikir bahwa aku harus nunggu apa, nunggu perintah apa, seperti tadi Mbak Silvi bilang itu. Jadi yang pertama kali disadari adalah ketika masuk ke dunia kerja, maka aku ini pekerja. Nah, kalau aku ini pekerja, maka harus paham betul aku harus mengerjakan apa. Kalau sudah sampai di tahap itu, maka tinggal kita bicara pada kreativitas. Kreativitas hanya akan mungkin pada saat kita bangun. Kalau Anda tidur, ya Anda nggak punya kreativitas. Kalau Anda nggak mengamati, Anda nggak gunakan mata Anda, nggak gunakan telinga Anda nggak punya kreativitas. Persoalan kita yang paling sering sekarang dialami itu adalah tangan kita aktif, tangan kita asik bermain di gadget, kita nggak dengar apa-apa, kita nggak lihat apa-apa kecuali yang terlihat di depan kita di gadget kita. Nah, kalau sudah seperti itu, kreativitas kita hanya dibatasi oleh layar gadget. So, untuk teman-teman, terutama anak-anak di UIN, ya, kita dianugerahi mata 2 itu untuk melihat sejauh yang bisa kita lihat. Kita dianugerahi 2 telinga, itu juga bisa mendengarkan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Malam hari ada gelap gulita, ada yang manggil Silvia gitu. Saya gitu. Memang yang punya nama Silvia cuman Mbak Silvi. Enggak juga, tapi pasti ada getaran seperti itu. Jadi maksud saya yang terpenting adalah tidak ada persoalan dengan dari mana Anda magang. TVRI juga tidak pernah memilah, wah ini UIN, jangan dikasih dulu. Enggak ada kayak gitu. Biasanya kita akan melihat seseorang itu dari awal sudah kelihatan kompetensinya, kepercayaan dirinya itu sudah ada. Nah, orang yang percaya diri, orang yang punya kompetensi, itu orang yang selalu berlatih di apa yang menjadi passion-nya. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sigit atas closing statement-nya. Kemudian berlanjut ke Mbak Silvi, silahkan. Oke, kalau saya sederhana, Mas, sesuai sama apa yang saya sampaikan tadi, silakan teman-teman jadilah unik, jadilah kreatif ya. Kalau saya dulu pengalaman saya melihat teman-teman saya itu nyari magang itu sekenanya aja. Yang penting nggak dimarahin sama Pak Nanang, nggak dimarahin sama Pak Rozak, yang penting nemu aja nih tempat magang gitu. Tapi akhirnya di situ potensi yang teman-teman punya itu nggak berkembang maksimal. Teman-teman ya udah, yang penting dapat nilai magang, yang penting lulus tepat waktu gitu, nggak dimarahin orang tua. Itu kalau generasi milenial zaman sekarang masih punya mindset kayak gitu, itu kayaknya udah ketinggalan zaman banget, Mas. Atau teman-teman semuanya. Jadi silahkan jadilah unik, jadilah kreatif, jadilah anak muda yang berani kemana-mana gitu. Nggak cuma TV kok, nggak cuma media kok,
nggak cuma radio kok, masih banyak banget media atau tempat-tempat yang teman-teman bisa jajaki untuk magang. Bener banget kata Pak Sigit, jangan posisikan kita tuh sebagai anak magang gitu. Karena kalau kayak gitu kita akan terikat, kita akan terbelenggu sama ibaratnya kita jadi nggak bisa kreatif, nggak bisa inovatif gitu. Jadilah anak muda yang pintar menggali potensinya sendiri, yang pokoknya kalau misalnya ada sesuatu udah aku aja yang ini ngerjain karena supaya aku tahu kemampuan aku di mana gitu. Jadi jangan sampai hanya memenuhi perintahnya Pak Nanang nih atau Pak Rozak, tapi teman-teman juga nggak bisa menggali potensinya dengan maksimal. Karena banyak juga di Hipwi ya mantan yang magang di situ sekarang jadi karyawan tetap karena mereka benar-benar maksimal menggali potensinya. Misalnya yang dulu magang di kepenulisan sekarang jadi penulis tetapnya Hipwi ya, dan dia juga jadi salah satu penulis terbaik. Itu udah bukan hal asing lagi. Dan saya rasa sekarang itu udah jarang deh ya perusahaan yang menggunakan sistem kasta atau senioritas ya. Jadi makanya teman-teman jangan takut, jangan ragu untuk tanya kalau misalnya bingung. Gitu Mas Lutfi. Jadi silakan gali potensi, jadilah unik, jadilah kreatif karena nggak akan ada matinya sampai kapanpun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, sebuah penutup ya. Jadilah unik seperti pertanyaan Mas Reza Putra ini. Ya sudah tobat ternyata. Mbak Silvi, mungkin ini unik ini termasuk pertanyaan Mas Reza ini ya. Just apa yang bikin hangat ya. Just wanna be with you. Hati-hati saya udah punya suami ya. Ini suami saya di samping. Halo Pak Polisi, hati-hati Mas Reza. Nanti depan rumah ada bakso ya. Udah punya suami ya. Dan Bang bakso lewat nanti. Iya. Oke, terima kasih kepada Pak Sarwasiki dan juga Mbak Silvi Ayudinorti atas transfer ilmunya ya. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang akan melaksanakan kegiatan magang profesi. Terima kasih, saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat banyak kekurangan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.